kadung dadi tatu eling tansah eling selawase eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama perjalanan spiritual Bang Isam di channel saya Hikmatul Asror 146. Semoga Anda selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, semoga penonton selalu diberikan kewarasan, sehat walafiat, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah di masih daerah Bekasi, yaitu di makam keramat Pancoran yang konon katanya banyak yang melihat dan juga banyak keanehan. Dan mudah-mudahan seperti biasa kita ingin menguak sejarah, satu persatu sejarah yang kita kuak. Mudah-mudahan senantiasa bisa jadi pengalaman, hiburan, atau menjadi pengetahuan untuk kita nanti kelak, untuk anak cucu kita kelak nantinya. Kita sekarang berada di makam keramat Pancoran. Alhamdulillah. Inilah tempatnya, coba bisa lihat. Ini pun bambu, di makam sebelah sana. Makam sebelah sana. Ini pun bambunya. Konon katanya di sini banyak yang melihat seperti bola api. Bola api. Ya, mungkin warga yang sudah melihatnya seperti itu. Seperti bola api, dan juga ada sosok-sosok makhluk. Tuh. Nanti panjang lebarnya yang tahu kita akan coba tanya dengan narasumber asli orang bumi sini. Yang mudah-mudahan bisa dikuak semua dan kita coba memanipulasi atau mewujudkan satu pusaka. Mungkin kalau bisa dikasih oleh pusaka. Apapun itu kita terima, karena kita nggak minta, tapi kita dikasih, kita ambil, nggak dikasih udah, berarti bukan rezeki kita gitu. Namun kita hanya tahu sejarah dan kita hanya menguak saja. Kalau dia mau dikasih indera mata, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan sampai kita apa yang dikasih itu jadi manfaat untuk kita, jangan. Ya, ini cuma hanya cendera mata aja bahwa bisa diwujudkan yang dari hal gaib dan ke dunia itu bisa di dimensi lain. Itu saja yang kita mulai, kita coba penarikan. Saya akan mencoba menetralisir atau melihat energi-energi yang ada di sini. Kalau memang kuat energinya, kita bisa wujudkan. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air. Ini siapa air, Bang? Ini dapat ya? Ada yang jatuh tadi ya? Ada, Bang. Tuh, kayak besi. Wah, ini nih. Ini nih. Taruh.
Pelan. Up. Ada daun kan ya? Ini apa nih? Apa ini? Naga, enggak kayaknya. Apa ini? Siram lagi, Mas. Lagi mas. Banyak kan? Naga dah. Mas, itu mas. Tulis. Naga. Apa sih? Cambuk. Cambuk ya? Cambuk naga apa naga? Tuh udahin dong ke kanan. Apa ini? Berdekatan aja. Cambuk apa nih? Pecut aman asal ya. Apa ya? Kepalanya apa sih ini? Naga ya? Apa sih? Unik juga ya. Iya. Oke. Sudah proses mengarikan dan alhamdulillah. Agak sakit juga sih tangan saya. Nusuk. Au. Mas, air mas. Wah, kacau dah. Kuning bukan? Menarikan satu benda yang berwujud seperti semeti, ya. Seperti apa tuh? Sambuk ya. Tapi saya nggak ngerti juga nih bendanya apa seperti apa. Ada kepalanya juga. Inilah hasil pemburuan malam ini. Mudah-mudahan dijadikan tontonan hiburan yang membuat menghibur Anda semua penonton YouTuber Hikmatul Asar 146. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa dicocok, jangan ditonton aja, di-subscribe juga ya. Semoga terus kita akan menguak tempat yang lain. Terus biar kita bikin lagi menguak sejarah buat pengetahuan anak cucu dan semua keturunan kita. Inilah hasilnya malam ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Ingat, jangan mempercayai satu benda yang bisa bermanfaat untuk kita. Kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus percaya kita pada berdoa, sholat, ngaji, jangan lupa zikir, sholawat kita banyakin. Itu aja semuanya. Terima kasih banyak. Biar pada kewarasan, sehat, walafiat, diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah ada bersama narasumber tentang makam Pancoran tadi, makam keramat Pancoran yang katanya namanya Syekh Muhammad Salim ya, Syekh Muhammad Salim, yang mungkin beliau itu penyebar tokoh agama di kampung sini, di daerah Bekasi. Mudah-mudahan kita bisa menguak sejarah tentang sejarahnya tadi yang ada kita penarikan di pohon bambu di makam Pancoran itu. Dan karena luar biasa, energinya luar biasa kencang, luar biasa banget, karena kita di sini cuma hanya menguak, bukan hanya sedang berlagu-lagu atau sedang maupun sedang kita bukan mau gaya-gayaan, tapi kita hanya menguak tentang sejarah, di mana sejarah itu penting untuk kita dan anak keturunan kita nantinya kelak. Ya, saya sudah berada bersama anak sumber, yaitu Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa Bang? Dan Bang? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita berikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, saya mau nanya nih Bang nih tentang makam Pancoran itu asal mulanya, atau Abang mungkin pernah dengar dari orang tua dulu atau gimana keturunan Abang? Kenapa dibilang makam Pancoran dan kenapa juga itu ada makam Syekh tadi
Syekh Ahmad itu bagaimana kita bilang ada nggak sedikit yang sudah? Iya, kurang lebihnya kalau yang saya dengar, karena ini bersumber dari berbagai macam orang, baik itu orang tua ataupun generasi selanjutnya, dari sejarahnya pernah di situ juga memang katanya ada harimau, entah itu nyata atau enggak, ya kita sebagai dengar dari warga pada zaman dulunya. Terus kalau saya pribadi beberapa kali ngelihat seperti benda terbang yang menjelang habis maghrib lah gitu. Saya juga nggak paham apa itu orang lempar apa gitu. Yang jelas kalau dari sejarah ada katanya di situ orang netain bayi terus menjadi apa itu dari bentuk seperti lintah bayi. Tapi bukan dari bangsa kita gitu. Makanya ada kerucukan juga dulunya menurut informasi yang pernah saya dengar. Dari akar pohon bambu itu aliran kecil, makanya disebut pancuran. Dan sumber itu dulunya pada masa-masa zaman sepi dah istilahnya ya, belum seperti ramai sekarang ini. Nggak kering-kering itu sumber mata air di situ. Setelah ada perubahan-perubahan, situasi lingkungan dan lain-lainnya hilang dengan sendirinya. Nah itu yang saya dengar dari cerita warga orang-orang tua di situ. Berarti banyak keangkerannya, banyak gitu, keanehan jadi juga. keramatannya ya. Jadi memang tadi kan kita sudah coba tuh memang di pohon bambu, dari pohon bambu ya bang ya. Iya betul. Di pohon bambu itu tadi saya merasakan energi luar biasa bang. Bisa. Energi luar biasa dan kita dikasih satu cindera mata seperti ular, tapi seperti ya, cemeti ular. Ya cemeti. Mungkin pernah ada yang lihat gimana gitu. Abang pernah bisa pernah merasakan atau? Jadi kalau untuk cemeti ular itu ini entah ada hubungannya sama saya atau enggak, saya nggak tahu. Yang pasti suatu hari tuh ada yang namanya ular di rumah saya. Kebetulan saya punya teman juga orang Jawa, dia ngerti lah gitu ya. Karena saya mau piara, tolong dilepasin. Persis kurang lebih 1 tahun yang lalu dilepasin di situ. Kata dia ini bukan ular beneran gitu. Akhirnya saya ikutin arahan itu, dia teman saya sendiri, saya lepas di situ, hilang begitu aja. Nah itu mungkin yang nggak ada hubungan sama saya, tapi secara cerita ya kurang lebih kayak gitu. Nah terus kalau untuk di situ yang sekarang ini, saya juga pernah didatengin sama orang Cirebon, ibu-ibu. Saya nggak tahu asal muasalnya, dia tiba-tiba ngajak situ, bang, abang orang sini asli. Saya bilang, iya bu, ayo antar saya ke makam itu. Saya mau tawasulan, ada makam keramat di sini. Saya juga sama sekali nggak ngerti dan nggak tahu. Itu orang dari Cirebon, ya termasuk orang Indramayu, datang ke situ cuma untuk nyekar. Saya juga nggak ngerti. Nah sekarang ini baru muncul sekarang ini, ya kurang lebih belum sampai setahun mungkin itu ada Syekh apa itu namanya? Syekh Muhammad Salim. Ternyata makam, ternyata bener ada makam keramat di sini. Yang selama ini warga sendiri pun tidak menyadari. Tapi emang benernya bang, ceritanya itu dibongkar makam masih utuh. Ya menurut saksi-saksi setempat yang memang pada waktu penggalian itu ada, kain kafannya pun masih bersih. Subhanallah. Dan harum. Gitu, waliullah mungkin ya. Insya Allah. Mudah-mudahan di kampung ini dengan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala masih ada yang menjaga wali Allah. Iya, amin. Karena apa? Itulah wali Allah itu jangankan hidupnya, matinya pun juga kasih manfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan senantiasa di kampung kalau dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari ibadah mencari Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan senantiasa. Ini tadi saya dapat itu ya satu, mungkin saya nggak ngerampas, cuma kita dikasih, kita ambil lah, enggak ya kagak, udah itu aja. Saya memang buat ya emang cerita pengalaman buat jadi pengalaman kita, karena pengalaman itu penting bang buat kita nanti lah ya. Jadi setiap kampung pasti berbeda-beda, setiap kampung itu pasti berbeda-beda tentang cerita, konon dan apanya. Kan orang sayang nyari kuping, Betul. belum tahu dan pernah kita inilah yang kita tahu dengan orang pribumi asli yang tahu tentang nenek moyangnya, ceritanya seperti itu. Ya terima kasih banyak bang. Sebelumnya saya di sini hanya ingin menguak sejarah aja, tidak lebih dan tidak bukan. Karena saya ingin, gimana saya senang sejarah seorangnya, senang sejarah, karena sejarah itu penting menurut saya, ilmu. Mudah-mudahan kita semua penonton semua yang ada di sini senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kewarasan, diberikan panjang umur, sehat, murah rezeki, semuanya hajatnya di Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi susah biar gampang Allah Subhanahu Wa Taala, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak ya bang. Sekali lagi bang, semoga bisa bermanfaat untuk kita dan penonton semua. Iya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.